Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Widya Fahwana Boru Panjaitan, kelas 6A dari jurusan Sistem Informasi di Estemik Royal Kisaran. Profil dari Estemik Royal Kisaran. Estemik Royal Kisaran atau Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal adalah sekolah tinggi yang berfokus utama pada teknologi. Punyai jurusan Sistem Informasi, Sistem Komputer, Manajemen Informatika, serta Teknik Komputer. Menjadi institusi pendidikan tinggi berkarakter profesional, bertakwa, beretika di tingkat internasional dalam bidang komputer dan teknologi informasi pada tahun 2025. Estemik Royal Bright Future for the IT People. Oke, kali ini saya diberikan tugas oleh dosen manajemen pengetahuan terkait pengalaman yang pernah dirasakan dan belum di-share kemana aja, di media apa aja, termasuk IG, YouTube, Twitter, maupun yang lain. Nah, sebelum masuk ke cerita pengalaman yang saya rasakan, langkah baiknya kita mengetahui apakah manajemen pengetahuan itu. Nah, manajemen pengetahuan atau disebut dengan knowledge management adalah suatu rangkaian atau strategi yang digunakan untuk menjaga, menganalisis, mengorganisir, dan meningkatkan serta berbagi pemahaman dan pengalaman. Adapun pemahaman dan pengalaman itu diperoleh maupun dari individu ataupun terintegrasi dalam proses dan aplikasi suatu organisasi. Baiklah, masuklah kita ke cerita pengalaman yang saya alami. Ini cerita pengalaman yang menurut saya banyak kenangannya dan mungkin nggak bisa diulang lagi gitu. Dulu waktu ayah saya masih ada, saya kan keluarga saya tuh ada ternak lembu, jadi ayah saya tuh setiap hari ngarit rumput untuk pakan lembu. Nah, setiap pulang ngarit, ayah tuh selalu duduk-duduk dulu gitu dibawain kopi. Nah, sambil duduk-duduk gitu, saya juga ikut duduk gitu. Ayah mulai ngomong gini, Wit, kamu pelajari semua hal yang mungkin bagimu itu nggak penting. Ya saya bertanya kan, heran, kenapa begitu ya? Ya kan nggak selamanya ayah ada di samping kamu terus. Di situ saya merasa, ayah ini lucu banget. Saya berpikir, apa ya saya ini mau saya cepet-cepet nikah gitu. Saya pikiran saya ayah ngomong kayak gitu, mungkin dia nggak di samping, tanggung jawab dia sudah lepas ketika saya sudah menikah. Selalu dia ngomong seperti itu. Ada seminggu sebelum ayah saya pergi meninggal. Terus saya jawab, ngapain? Ngapain belajar, orang ada ayah kok. Ya belajar aja, apapun hal yang mungkin nggak kamu perlukan menurutmu, tapi suatu saat diperlukan. Nah, waktu itu dari zaman SMA tuh saya sudah diajarin, bahkan menurut saya tuh nggak logis, saya tuh perempuan tapi diajarin bongkar pasang busi kereta, diajarin kalau sanyo air, mesin air rusak bermasalah, saya diajarin, disuruh benerin, tapi sekarang saya lupa kalau yang mesin air itu. Terus diajarin ganti saringan hawa kereta metik, segala macam. Nah, di situ saya sudah mulai pelajarin apa-apa yang menurut saya kan nggak penting. Saya kan perempuan, ngapain harus bisa bongkar kereta gitu kan. Jadi setelah waktu itu ayah saya pulang ngarit, tiba-tiba itu diantar temennya. Nggak berapa lama tuh ayah merasakan sakit, terus dia pergi. Dari situ saya berpikir ada beberapa minggu lah ayah saya pergi. Di situ saya merenungi apa yang dia bilang itu benar. Ternyata ini maksud dan tujuan dia, bahwa nggak selamanya dia mendampingi saya
Waktu itu dulu saya berpikirannya bahwa saya itu pas menikah dia nggak bakal mendampingin saya tuh, karena kan tanggung jawab dia kan sudah berbeda, tanggung jawabnya itu kan sudah berpindah pada suami. Di situ saya mikir, jadi ini maksudnya. Nah, kesimpulan yang bisa diambil tuh ya kita harus bisa menghargai waktu. Pelajarin apapun yang mungkin bagi kita tuh nggak penting, padahal sebenarnya mungkin berguna bagi kita. Menghargai waktu karena setiap orang itu punya masanya masing-masing. Mungkin saya mempunyai ayah hanya sebatas di umur 19 tahun. Kemudian lagi pula kan menurut kita ini nggak penting, itu nggak penting. Seperti saya berpikiran ngapain sih saya bongkar belajar eh, bongkarin busi gitu. Padahal kan itu saya cewek gitu. Nah, ternyata ayah mengajarin saya supaya saya jadi perempuan yang mandiri, nggak bergantung terhadap orang lain. Apalagi di keluarga saya, eh, semenjak ayah meninggal, kami hidup cuman berlima. Saya serta dua adik perempuan saya, ibu serta nenek saya. Kami tuh di rumah perempuan semua. Mungkin itu maksud dan tujuannya supaya kami tuh semua menjadi perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan mandiri. Sekian cerita pengalaman pribadi saya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eli Rahayu sebagai dosen pengampu manajemen pengetahuan. Terima kasih Bu, berkat Ibu saya bisa sharing pengalaman saya. Kemungkinan pun uh, rasa sesak di hati saya mengingat pengalaman itu jadi lebih plong gitu. Akhiri video kali ini, semoga teman-teman yang mendengar atau melihat video ini bisa mengambil hikmah dari pengalaman pribadi yang saya alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.